Pemirsa, kembali bersama saya Zulkarnain Jumartaufik di Unhas TV. Presiden Turki bersama dengan Perdana Menteri Israel bertemu sapa di New York, Amerika Serikat. Pertemuan antara kedua negara tersebut menandai adanya fase baru hubungan antara keduanya. Kemudian Kebun Binatang Nasional Amerika Serikat mengembalikan 3 panda pinjaman dari Tiongkok. Sementara instalasi seni dan sains karya mahasiswa Indonesia tampil di ajang festival bergengsi Amerika Serikat. Berikut laporan Voice Over Amerika untuk Anda. Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di New York di sela sidang Majelis Umum PBB. Ini merupakan pertemuan tatap muka pertama mereka yang menurut analis bisa mengawali fase baru hubungan Turki-Israel. Pertemuan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di sela sidang Majelis Umum PBB baru-baru ini adalah pertemuan tatap muka pertama mereka. Analis menilai pertemuan ini menandai fase baru pendekatan Israel dengan Turki. Both leaders have been a long time in power. They know they have a pragmatic side. When needed, they know also how to cooperate, how to do U-turns, necessary U-turns in this policy. So overall, it's not going to be a love relationship. They're not going to be best friends or close allies. Dalam sebuah cuitan, pejabat Turki mengatakan pertemuan berlangsung positif dan berfokus pada isu energi. Pipa gas diduga menjadi salah satu isu yang dibahas. Di tengah membaiknya hubungan, analis menilai hubungan Israel dengan Turki masih terkendala oleh minimnya kepercayaan antara kedua pihak. There is no mutual trust between Israel and Turkey because if you build a pipeline, it will stay there at least 50 years. And so what happens if Erdogan or whoever comes later on decide to turn off the tap one day? And this was the major problem. Now I think there are confidence building measures between the two countries. I don't think it will happen soon. Selama ini, isu Palestina memecah hubungan Turki-Israel. Meski sebagian analis menilai, justru dengan terus berhubungan dengan Israel, Turki bisa mendukung perjuangan Palestina. In the times that Turkey and Israel had distant relations, Turkey lost its power to influence what was going on between Palestinians and Israelis. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke Kebun Binatang Nasional Amerika di Washington, yang pekan ini menggelar Panda Palooza untuk mengucapkan selamat jalan kepada 2 panda yang dipinjam dari Tiongkok sejak tahun 2000 dan anak mereka. Panda di Kebun Binatang Amerika dipinjamkan Tiongkok dengan kontrak 10 tahunan yang bisa diperpanjang. Dan ini kadang disebut sebagai diplomasi panda Tiongkok. To the American people. Penggunaan panda dalam diplomasi Tiongkok berawal pada 1972 saat pasangan panda Xing dan Ling dihadiahkan ke Amerika Serikat menyusul normalisasi hubungan dengan Republik Rakyat Tiongkok, ditandai dengan lawatan Presiden AS saat itu Richard Nixon dan Ibu Negara Pat Nixon. It created very much a impression of China that was different from the harsh impressions of China that people had because of issues like human rights in Tibet or Xinjiang. Pada 1984, saat panda raksasa Tiongkok dinyatakan sebagai spesies terancam, pemerintah Tiongkok mulai menyewakan panda dengan biaya hingga $10 juta. They decided that in order to help with panda conservation in China, that they would charge for the pandas. Zoos were willing to pay these kinds of prices because, as I again said, they are a major attraction. Analis mengatakan keberhasilan pengembangbiakan panda di kebun binatang AS tak bisa dianggap enteng. Karena berkat banyaknya panda yang lahir hidup dan selamat, status panda beralih dari terancam ke rentan. Meski demikian, pengamat lain menilai pelestarian panda perlu pendekatan lebih menyeluruh. Zoos are not necessarily the way that you preserve animals in the wild. That's a different question, and you have to look at how you're protecting their feeding and breeding grounds and their ability to move and all these kinds of things. Sementara 4 panda di kebun binatang Atlanta juga akan dikembalikan pada 2024.
Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok Irmandi Wicaksono, mahasiswa S3 di Massachusetts Institute of Technology, yang membuat sebuah karya instalasi yang menggabungkan sains dan seni. Instalasi ini menggambarkan simbol-simbol budaya Indonesia dan belum lama ini ditampilkan di salah satu event seni terbesar di Black Rock City, Nevada. The Living Network Pavilion adalah kain arsitektur yang menggabungkan seni, teknologi, dan juga teknik. Living Network Pavilion adalah karya seni Irmandi Wicaksono, seorang seniman, desainer, dan engineer yang saat ini sedang menyelesaikan kuliah S3-nya di Massachusetts Institute of Technology Media Lab, jurusan Media Arts and Sciences. Menurut saya, pakaian kain itu di mana-mana, dan itu adalah salah satu media yang bagus untuk mengintegrasikan teknologi. Dan research saya adalah tentang menggabungkan tekstil dengan elektronik dan komputasi. Living Network Pavilion terinspirasi dari berbagai kultur di Indonesia seperti pura, tempat ibadah agama Hindu, serta kain batik dan ikat. Karya Irmandi ini tampil di Burning Man, salah satu event seni terbesar dengan lanskap padang pasir di Black Rock City, Nevada. Irmandi yang mulai mengenal tekstil dari neneknya, seorang penjahit dan penenun kain, menjelaskan bahwa tiap bagian dari Living Network Pavilion mempunyai kisah di mana pattern motif-motif di kain ini sangat mendalam, mempunyai banyak makna. I think Irmandi's piece is a very healing piece. The fabrics all tell stories. All 12 panels have these unique symbols and icons. This calligraphy speaking a story through fabric. And as a dancer who dances with fabric and as a scientist who works with sound, Irmandi's piece really resonates as something that it touches my heart. Dengan instalasinya yang memadukan sains dan seni, Irmandi Wicaksono bereksperimen dengan material yang mengeksplorasi teknik fabrikasi digital dan simbol-simbol budaya Indonesia. Dari Black Rock City, Nevada, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Itulah informasi yang kami dapat laporkan. Saya Zulkarnain Jumar Taufik, Andi Ansar, Voice Over America melaporkan untuk Unhas TV.